Ya, kalau kita berbicara kitab suci atau firman Tuhan, pasti eh, itu diilhamkan dari Tuhan sendiri. Ya, dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa apa yang difirmankan dan diilhamkan oleh Tuhan itu yang ditulis di dalam kitab suci, ya. Jadi yang namanya kitab suci adalah ilham dari Tuhan dan ditulis oleh manusia berdasarkan firman dari Tuhan dan ilham dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan, bukan tulisan manusia semata-mata, tetapi firman Tuhan yang dituliskan khususnya di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah hasil daripada tulisan para nabi dan para rasul yang tertulis di dalam perjanjian baru dan oleh para nabi dan orang-orang penulis Alkitab yang sudah ditunjuk oleh Tuhan langsung untuk menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Kita semua sudah tahu bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Dan jika firman Tuhan, pasti perkataannya di dalamnya tidak akan ada kontradiksi maupun tidak ada perkataannya yang mbalelo atau kata-katanya yang pagi dele sore tempe, ya. Itulah firman Tuhan, ya. Berbeda dengan buku yang diakui sebagai firman Tuhan tapi ternyata ditulis oleh manusia. Sebelum kita tanggapi, ya, video ini yang menjelaskan, kita lihat dulu videonya. Tetapi saya mau katakan ini Pak Merpati Putih, device not connected. Ya, tidak bisa diangkat, Pak. Coba keluar dulu, Pak, ya. Dari tadi device not connected, jadi tidak bisa diangkat. Coba Pak Merpati Putih keluar dulu baru masuk lagi, karena tidak bisa diangkat, ya. Oke, kita lihat dulu video satu ini dari Adam El Masri. Apa yang dijelaskan oleh Adam El Masri tentang buku ini? Kita saksikan sama-sama. Believers and apologists claim every day that the Quran is the word of God, revealed by God to the Prophet Muhammad without a single human error. They also claim that the Quran is full of scientific miracles that prove its divine origin. But is that really true? I will keep the so-called scientific miracles for another video. But in this one, I want to show you 5 clear human touches in the Quran. 5 human errors and personal touches that can only mean one thing: that the Quran was written by a human being. Number 1. Insulting others and using swear words is one of the most interesting psychological phenomenon studied in human beings. It is a great coping mechanism and a natural relief in moments of intense emotional overwhelm, like anger or frustration. Swearing is, simply put, a human need. Yet we find in the Quran that God swears and attempts to insult others. In fact, there is a whole chapter in the Quran, Surah Al-Masad, consists only of 5 verses that is purely and plainly swearing at a guy called Abi Lahab. God was so angry that he started cursing him and even calling his wife names, exactly like teenagers calling each other names. God calls Abi Lahab's wife Hammalat Hatab. God is so angry and emotional that you can see it clearly in his words as he starts saying, "May the hands of Abi Lahab perish, and he himself perish. He will burn in a flaming fire." And even his wife, the firewood carrier, Hammalat al-Hatab. Even though she was from the elite society, by the way, God calls her Hammalat Hatab.
God, in his anger, wanted to lower her class with untrue status. Typical swearing in a state of anger. Are these words from God or a deeper human psychological need to insult another? Number 2, the Quran constantly uses the word Injil and contributes it to Jesus. Injil is the Arabic word for gospel. Gospel, the English word, comes from the Latin Gospel, meaning good news. Injil in Arabic also comes from the Greek word evangelion. Ev means good and angelion means news. The good news, which goes into Arabic as Injil or Ingil. But what are those good news? The interesting fact that the good news of Jesus' death on the cross and bringing salvation to the world is exactly the doctrine that the Quran rejects. The word Injil or Evangelion has always meant good news of salvation. Even before Jesus' time, Alexander the Great used the term Evangelion, claiming that he brought salvation to the world. So when the Quran contributes the Injil to Jesus Christ, yet rejects his death and salvation, it is a state of cognitive dissonance. It is like saying cigarettes are good for you, but at the same time, they also cause cancer. So Jesus brought good news of salvation, but he didn't die to save nobody. And that is Quran's logic. Number 3, the Quran constantly tells us that the Bible, that is the Torah and the Gospel, were corrupted and the truth was manipulated. This is why God decides to send the Quran through his prophet Muhammad. But amazingly, the Quran also tells us that even the Prophet Muhammad himself seemed to have doubted that the Quran may be from God. Weird, right? Wait, it gets more interesting. Surah Yunus, verse 94. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. If you, O Prophet, are in doubt about these stories that we have revealed to you, then ask those who read the scriptures before you. Hang on a second. God is telling the Prophet that if you are in doubt, which is already weird as it is, but even weirder, that God says to him that the way to verify the truth is to go to those who have corrupted their books and manipulated the truth before. Those will verify the truth, so you have no doubt. I'm sorry, what? Number 4. Another very interesting story is that moment when Prophet Muhammad went to his adopted son, Zayd. But Zayd wasn't home. Accidentally, the Prophet saw Zayd's wife, his daughter-in-law, barely wearing anything. The Prophet instantly felt sexual attraction towards her and desired her. That is not the interesting part. We are all human after all, including the Prophet. But the interesting part is what happened next. God decided to intervene and sends down 2 verses in the Quran. And even though the Quran is supposed to be God's ultimate message to humanity at large, these 2 verses have no benefit whatsoever to humanity at all. Surah Al-Ahzab, verse 37 and 38 are just addressing the Prophet's sexual urges according to Islamic tradition. Not my words and not my opinion. Islamic tradition says that at the moment God sent down verses 37 and 38 was to address that issue of desire. And God said, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٍ مِنْهَا وَطَرًا. When Zayd totally lost interest in keeping his wife, we gave her to you in marriage. There is no blame on the Prophet for doing what Allah has ordained for him. God's ultimate message to humanity here is saying, 1. Women are merely objects. When Zayd is done with her, you, Muhammad, can take over. And 2, O you people, the Prophet is not to be blamed for his desire here, for God has intervened and ordained for him what he sexually desired. What a godly message. Number 5. One of the most controversial verses of the Quran, even among Muslims themselves, is verse number 3 in Surah An-Nisa. فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Marry women of your choice, 2, 3, or 4.
But if you are afraid you will fail to maintain justice among them, then content yourselves with one, or those bondwomen in your possession. The problem here is not about monogamy or polygamy. It is far beyond that. In this verse, God is legalizing sexual affairs for men. He commands that a man can marry 2 or 3 or 4 women as long as he can maintain justice among all of them. Otherwise, if a man cannot justify multiple wives, then he has 2 options. He either marries only 1 woman or sleep with slaves in his possession. The Arabic term malakat aymanukum literally means those women you owned with your mighty hands. Women captured in wars or brought by money in slave markets. If you cannot justify polygamy, treating all your wives equally, then marry only one, or otherwise don't marry at all. Just please yourself with 6 slaves you own. To be honest, I'd rather take this as a human law than a word of God. It is much more problematic, to be honest, if you think that these words are God's law. Yang mau menanggapi panjang ada 5. Saya dulu sebentar, Ya. saya Silakan. mau pergi, saya mau ke gereja. Silakan. Saya mau ke gereja. Ya, silakan. Dulu ya, Bapak-bapak. Ya. Oke, silakan. Ladies first. Kalau menurut saya dari awal ya, saya memang tidak percaya bahwa itu adalah wahyu Tuhan ya. Karena banyak sekali pertentangan mengenai ilmunya, mengenai beritanya, mengenai cara penyampaiannya, mengenai ajarannya, mengenai data-datanya yang di dalam itu ini semua nggak valid kalau saya bilang ya. Seorang rasul di dalam Alkitab dari dalam cara penyampaiannya aja kan dialah yang maha kuasa, dialah yang ini ya, dialah sesungguhnya Allah, dialah gitu. Itu kan dari penyampaiannya aja itu kan saya juga bisa bilang ya dialah ya, ustadz Ustadz juga semua kalau mereka menceritakan tentang Tuhannya sama narasinya dengan nabinya gitu loh, ya kan? Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, dialah Tuhan gitu kan? Dialah yang empunya langit dan bumi, ya kan? Kalau di kita kan enggak begitu ya. Di kita cara penurunan wahyu ketika Nabi Yesaya menerima perkataan-perkataan Tuhan itu kan langsung ditulis kan? Di dalam ketika dia menerima, beginilah firman Tuhan gitu kan. Lalu firman Tuhan itu ditulis dalam tanda kutip, artinya perkataan Tuhan langsung turun ya, ditulis seperti itu ya. Akulah Allah Abraham, akulah Allah ayahmu, Allah Ishak, Allah Yakub ya kan. Ya datanglah kepadaku, istilahnya begitu-begitu kan. Aku ya sesungguhnya aku ini gitu Allahmu gitu kan. Ya seperti itu. Nah kalau di mereka kan nggak ada perkataan seperti itu. Adapun yang menulis akulah Tuhan Allahmu ya, sembahlah aku ya, dan dirikanlah sholat, itu ternyata saya kemarin itu sebelum saya lihat loh ini kok ada juga ya, ternyata saya buka loh itu adalah perkataan dari perkataan Elohim kepada Musa gitu kan di Gunung Horeb itu gitu kan, yang di Taha yang mereka gadang-gadangkan di Taha 14 itu kan, itu juga perkataan Elohim kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, diganti menjadi akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku gitu kan. Nah itu ada kata aku di situ, tetapi kalau saya lihat ya itu aku itu ya karena sedang menceritakan Elohim yang sedang berkata-kata yang di dalam Alkitab kita gitu kan. Nah cara penurunannya begitu.
Lalu yang kedua, tidak masuk akal ketika saya ini yang pelaku sejarah gitu istilahnya ya. Saya pelaku sejarah, saya tahu kapan saya dilahirkan dan saya ingat gitu tanggal berapa, waktunya apa dan semua yang terjadi di dalam diri saya ingat gitu. Apalagi saya ini adalah digadang-gadangkan sebagai yang maha tahu gitu kan, yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi ketika saya ya ada di dalam satu peristiwa masa lalu, setelah itu saya ceritakan lagi peristiwa masa lalu itu kepada orang yang kedua. Ya tentu saja tidak ada kesalahan di situ, ya kan? Tentu saja cerita yang pertama itu sama karena saya lah pelakunya dan saya tidak terikat ruang dan waktu, istilahnya kan begitu. Nah, tetapi kalau di dia kan beda, ya kan? Semua semua cerita-cerita nabi-nabi, nabi-nabi itu beda semua. Hanya namanya saja yang dipakai dan ada kemiripan-kemiripan. Tetapi berapa persen dari itu beda gitu. Bahkan kronologis ceritanya mana yang duluan, mana yang belakangan itu nggak ketahuan gitu. Nah dari sini seharusnya kita mengambil kesimpulan, nggak mungkin ini Tuhan yang benar, Tuhan yang maha tahu ya. Ketika dia sendiri bahkan mengatakan sejarah ya dari para rasul-rasul, nabi-nabi yang terdahulu itu adalah kebenaran. Ada di dalam Hud 120 ya mengatakan seperti itu. Tetapi ketika sejarahnya peristiwa pertama yang ini kita compare gitu, kita perbandingkan, kita lihat yang kedua ceritanya lo beda sekali. Jadi ini kan hanya seperti orang terima kabar burung ya. Dia nggak paham semuanya. Kenapa? Karena bukan dialah pelakunya gitu kan. Nah dari situ harus itu nggak bisa kita nggak berpikir begitu untuk orang yang mau berpikir gitu kan. Nah dalam soal pengutusan juga kan. Dalam soal pengutusan mana mungkin sudah dikasih tahu di tempat kita tidak ada keselamatan di luar itu ya, di luar bangsa Israel. Dan dalam soal pengutusan mana ada Tuhan bekerja dengan cara seperti itu gitu kan. Nggak ada yang ngumpet-ngumpet begitu. Di dalam kita bahkan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepadamu dengan sembunyi-sembunyi. Ketika dia mau naik ke sorga, orang dikumpulin dulu sama dia. 500 orang dikumpulkan sengaja di atas bukit. Supaya menjadi saksi betapa besarnya dia. Dan itu menjadi saksi untuk orang-orang yang yang akan memintakan pertanggungjawaban tentang cerita itu. Dan itu menjadi sah. Karena ini Tuhan loh yang bekerja. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang profesional. Kerja di kantor saja dibutuhkan profesionalitas yang luar biasa. Apalagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang bekerja sembunyi-sembunyi gitu kan. Lalu tanpa bukti, tanpa saksi, lalu hanya melabel bahwa ini dia bicara gitu. Nggak bisa seperti ini gitu. Adapun di dalam Alkitab, ya ada beberapa peristiwa yang tidak ada saksinya. Tetapi Alkitab mengatakan, tampakkanlah dirimu kalau engkau ingin sesuatu itu nyata di muka umum gitu kan. Artinya adalah ya orang yang menceritakan itu orangnya ada gitu loh ya. Dan beberapa kejadian bisa dibuktikan gitu kan. Orangnya ada, peristiwanya ada ya dan menyaksikannya itu ada. Nah, Tuhan kita itu ada. Tuhan kita itu ada. Nah, kalau mereka yang mewahyukan itu mana gitu kan. Ya, lalu yang Jibrilnya mana gitu, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Jadi dalam hal cara penurunan wahyu udah kalau distandarkan ke kita ya saya nggak bisa terima itu bahwa wahyu ya kan. Lalu nggak ada lagi saksinya ya kan. Lalu dari soal itu kan sejarahnya juga nggak bisa dikomparasikan gitu kan. Lalu dari apa lagi? Ya dari itu yang tadi bicara tentang bagaimana seorang rasul seperti ini gitu. Integritas Tuhan itu tidak jelas di situ. Nah, kalau kita integritas Tuhan itu jelas ketika dia mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh akan dihukum. Ketika dia katakan bunuh itu kan dia marah gitu kan kepada bangsa Israel penyembah berhala, ketika dia hantam. Ya, tetapi ketika dia hantam lalu dia menyuruh memerangi orang-orang penyembah berhala itu, jangan ambil hartanya. Yang ngambil hartanya itu langsung ditumpas habis gitu kan. Yang cerita siapa Yosua itu kan ada satu orang yang siapa namanya saya lupa itu Nathan apa siapa ya namanya itu dia menyembunyikan harta rampasan itu ke dalam tendanya, dia kubur di situ. Ya 3 kali 4 kali peperangan mereka kalah. Ya kan Yosua kebingungan padahal Tuhan telah berjanji untuk
menyertai mereka dalam peperangan. Tuhan Elohim akan turun langsung dalam peperangan itu. Tetapi kenapa kalah ya Tuhan? Katanya gitu kan. Akhirnya mereka bilang, Tuhan nggak mungkin salah. Yang salah ini ada pasti ada di kita gitu kan. Usut punya usut. Akhirnya Yosua mengatakan ada kesalahan di tempat kita. Siapa? Lalu dia bikin undi itu kan, kita bacakan dia mengundi barang siapa yang jatuh, dia undinya warna apa tuh, jatuh kepada orang itu, dialah itu pembuat dosa itu, pasti ada dosa kejahatan di dalam kita gitu kan. Betul, undiannya jatuh kepada pelaku itu, siapa namanya saya lupa tuh ya. Langsung apa? Langsung Tuhan marah, itu Tuhan dia hukum, dimatiin. Nah begitu Tuhan itu begitu ya, keras gitu kan. Nggak mungkin dia sebentar bilang iya tapi enggak. Ketika dia menetapkan dia sendiri menetapkan umatnya untuk menikahi ya. Kalian menikahi 4 orang, tetapi kenapa? Tapi tiba-tiba nabinya sendiri nggak kayak gitu loh. Bagaimana dia memberikan pengajaran? Seorang rasul dia adalah teladan, seorang rasul dia adalah pemimpin, seorang rasul dia adalah pemberi, pelaksana ketetapan. Jadi ketika dia menetapkan boleh menikahi 4 orang, tetapi nabinya atau rasulnya sendiri diberikan keluasan sama sekali tidak ada kesempitan. Ini pengajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan? Itu kan Tuhan ngajarin apa? Gurunya berdiri, kalau kita kan ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Nah, kalau gurunya sendiri nggak melakukan perintah atau ketetapan Tuhan ini sudah melanggar integritas Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan ini yang ngasih tahu gitu kan, bukan Tuhan yang mewahyukan itu. Ya kan? Lalu dikatakan kalau kamu menikah ya harus kalau kamu adil gitu kan. Nah, tetap juga tidak ada ketetapan untuk nabinya sendiri, sedangkan dia mengatakan kalau nggak adil ya kalian harus berlaku adil. Untuk dia sendiri ada ya kan, nggak apa-apa nggak adil. Noh, ini bagaimana ini ada seperti ini? Tidak pernah saya lihat ada seorang pemimpin yang tidak menjalankan ketetapan yang telah dia buat gitu loh. Nggak ada seorang pemimpin yang seperti itu. Seorang presiden dia adalah orang yang pertama kali menetapkan hukum yang telah ditetapkan. Ya, Tuhan menetapkan, atau apalagi dia seorang penjalan ketetapan, atau apalagi dia adalah seorang pelaksana ketetapan, dari dialah kita mendapatkan contoh gitu. Nah, kalau untuk dia sendiri tidak ada contoh, ini jelas bukan dari Tuhan gitu loh. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita seharusnya berpikir, mungkinkah ini wahyu Tuhan? Kalau seperti ini, melanggar integritas Tuhan, melanggar jati diri Tuhan, melanggar kewibawaan Tuhan, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kalau firman itu ya, kalau firmanku itu berasal daripada diriku sendiri, kata Yesus kan, tentulah aku akan mencari hormat pada diriku sendiri. Ya, kalau perkataannya itu berasal daripada dirinya, tentu dia mencari puji-pujian dari mana-mana pun juga gitu. Yesus sudah bilang begitu, ya. Dan di ayatnya dia dikatakan, barang siapa kamu tidak dipandang beriman kalau kamu tidak mencintai aku gitu kan. Lebih daripada mencintai ibumu, lebih daripada mencintai ayahmu. Yesus sudah ngasih tahu yang beginian, yang dia katakan dia dapat wahyu, itu dari dirinya sendiri. Udah jelas, tegas banget Yesus ngomong kayak gitu. Kalau itu dari dirinya sendiri, ada rasa bangga dan akhirnya menuntut puji-pujian dari dirinya. Tapi coba kalau firman Tuhan itu bukan dari dirinya sendiri lah, dia tunduk pada firman itu, dia taat dan dia tahu ketetapan itu, bahkan ketika ketetapan itu keras dia takut sekali gitu loh. Iya kan? Jadi banyak sekali ya yang perlu yang paling krusial itu yaitu penyampaian berita. Katanya dia ada di masa lalu ya, banyak sekali ayatnya. Dan ingatlah dalam peristiwa Daud, dan ingatlah peristiwa Musa gitu kan, dan ingatlah apa yang harus diingat ketika kita ingat di peristiwa yang lama tidak seperti yang dia gambarkan gitu loh. Ini harusnya ya banyak sekali lah, kalau saya bilang banyak sekali yang menunjukkan ya tidak bisa lah, saya nggak percaya, I don't believe about it, ya kan, saya nggak percaya karena bukan karena apa ya, karena memang nggak bisa dipercaya. Karena apa ya,
ya kalau kalau hanya mengimani ya silakan saja, kita menghormati, saya menghargai, ya kita juga ada di NKRI. Tetapi kalau kita sudah bawa ke ranah seperti ini gitu kan, ya nggak bisa ketemu, kelihatan sekali mana yang betul mana yang salah gitu kan. Di era sekarang ini nggak bisa asal mengimani, mati kutu kita. Ya kan konyol banget kalau cuma mengimani gitu kan. Ya lebih baik kita beriman kepada sesuatu yang memang ada buktinya. Dan di dalam Alkitab itulah segala sesuatu yang kita imani itu bukan cuma mengimani. Alkitab itu penuh dengan pembuktian-pembuktian. Jadi kita itu, Yesus itu telah memenuhi segala persyaratan-persyaratan untuk menyatakan, untuk pernyataannya itu dianggap betul ya. Benar, dia sudah memenuhi persyaratan itu. Nah, kalau di sana nggak ada persyaratan yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa itu betul wahyu Tuhan. Dari hal karakter, dari hal akhlak, dari hal pengutusan, dari hal penurunan wahyu, dari hal penyampaian peristiwa, dari hal pengajaran apalagi gitu loh. Banyaklah dari segi manapun gitu loh. Itu saja Pak, terima kasih. Waduh, luar biasa. Iya kan, memang begitu kan Pak. Waduh, paliwara putus-putus ya. Iya, ya halo, ya betul Bu, sangat betul sekali ya. Jadi apa yang dikatakan Bu Uti ya itu memang seperti itu Bu. Jadi dari segi apa? Dari A, dari ujung atas, dari ujung bawah, dorong samping, depan, belakang, atas, bawah, enggak mentok semua. Mentok semua Pak, mentok semua. Dari A sampai Z, naik ke atas kejedot, iya. Naik turun ke bawah tenggelam, ke samping benjol, ya ke samping kiri benjol, ke samping kanan tambah benjol. Jadi memang sudah salah. Ya. Jadi ya betul ya, luar biasa Bu Uti ya. Oke, terima kasih Bu Uti. Silakan. Yang lain mau tanggapi? Saya pamit ya, saya mau ke gereja ya. Monggo, silakan. Tuhan Yesus memberkati Bu Uti. Ya, shalom. Ya, shalom Bu Uti. Aduh, luar biasa Bu Uti. Luar biasa. Dahsyat. Ya, paliwara saya tambah. Ya, silakan, Pak. Jadi begini, kalau kita melihat tulisan-tulisan di Alkitab kita, itu memang Yahweh itu memberikan hikmat kepada nabi-nabi bahwa apa yang dia katakan itu benar-benar bersumber dari diri dia, dan dia mengatakan itu semua aku, ya kan? Aku berfirman kepadamu, aku berkata kepadamu, demikianlah firman Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan diri dia itu kami berfirman, kami berkata, kami bersumpah, tidak pernah. Jadi narasi-narasi yang ada di Alkitab itu jelas itu dari Tuhan yang sejati. Kemudian kita bisa lihat kitab kita itu, permulaan kitab kita itu dalam kitab Kejadian 1, itu sudah jelas bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, daratan dengan segala isinya. Itu ayat-ayat firman Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa. Tidak ditaruh penciptaan langit dan bumi ini mungkin di Wahyu, atau ditaruh di kitab Yohanes, atau Matius, atau Lukas, atau Yosua, atau Hakim-Hakim. Tidak. Dia berurutan. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, begitu juga dengan manusia. Urutan-urutan ini begitu jelas sekali ya, berurutan. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian 1 ayat 1, terus kita baca sampai ayat 30, 31, kemudian Kejadian 2, terus berurutan bagaimana manusia itu di Taman Eden, bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa, ya kan? Kemudian bagaimana Kain dan Habel itu membunuh, ya kan? Kemudian kita melihat bagaimana keturunan Kain, keturunan Set, Enos, kemudian Adam, dari Adam ke Nuh, ya kan? Itu semua jelas berurutan semua. Nih, kitab kita ini benar-benar kitab yang dari Tuhan, bukan karangan manusia, bukan tulisan manusia. Jadi bagaimana riwayat Nuh kita lihat kan? Ya, bagaimana air bah itu datang, air bah itu surut, bagaimana perjanjian Tuhan
Elohim dengan Nuh, kemudian anak-anak Nuh, keturunan Yafet, kemudian keturunan Ham, menara Babel, dari Sem ke Abraham, dan terus kita melihat ini saling sambung menyambung terus sampai Wahyu. Wow, luar biasa, kitab 66 kitab dari latar belakang yang berbeda-beda penulisnya, zaman yang berbeda. Iya kan? Bisa sambung menyambung itu Palidara dan teman-teman. Berarti Alkitab ini benar kitab yang sempurna. Nah, kalau ada kitab lain atau Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan mengatakan bahwa Taurat, Injil sudah dipalsukan, yang mana yang dipalsukan? Apakah kitab itu berasal dari Yahweh juga atau dari Tuhan lain? Karena kalau kitab itu dari Yahweh, pasti sejalan dengan Alkitab ini, Taurat. Tetapi kalau kitab yang mengatakan Taurat dan Mazmur dan Injil itu palsu, Tuhan mana yang mengatakan itu? Berarti ini Tuhan kompetitor. Tuhan yang melawan, Tuhan yang pertama. Ya, kita bisa uji firman-Nya. Benar nggak dari Tuhan yang hidup? Benar nggak dari Tuhan yang punya langit dan bumi? Tapi kita melihat kitab kita ini sudah jelas dan sudah ada jauh sebelum kitab-kitab yang mengakui juga menciptakan langit dan bumi itu ada. Jauh sekali. Ya, urutan-urutannya tidak ada pertentangan di dalam kitab kita. Semuanya luar biasa. Kalau kita baca, dahsyatnya luar biasa. Rasa-rasanya tidak mau berhenti membaca kitab ini. Ya, terus kita akan membaca karena di dalamnya terkandung makna-makna rohaninya yang begitu tinggi dan dahsyat. Jadi kitab kita ini bukan hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari tulisan asli Ibrani dan Yunani. Ya, tetapi kita melihat inti, ya, kalimat-kalimatnya itu yang ada di dalam kitab kita ini punya makna rohani yang mendalam. Jadi bukan sembarangan kita baca lalu kita berikan kesimpulan sendiri-sendiri, tidak demikian. Orang Kristen harus minta hikmat Tuhan untuk mengerti isi kitab suci ini. Jadi tidak sembarangan kita main, kebetulan dia berbahasa pakai tulisan Indonesia, lalu kita mengambil secara letterlek saja. Itu nggak bisa demikian. Nah, orang-orang yang di RT 6 ini tidak memahami Taurat ini. Ya, tidak memahami kitab para nabi, tidak memahami Mazmur, kemudian tidak memahami Kidung Agung, ya, Amsal Sulaiman, ya, pengkhotbah dan lain-lain semua. Mereka tidak memahami latar belakang penulisannya, pada abad berapa, tujuannya apa. Mereka nggak paham itu. Ya, kenapa ditulis? Ya, ciri-cirinya seperti apa? Penggenapan dalam perjanjian barunya itu seperti apa? Dari kitab perjanjian lama, penggenapan di perjanjian baru itu seperti apa? Kita harus tahu seluruhnya. Makanya Alkitab itu memang dari Tuhan, sambung menyambung. Ya, bukan bahasanya kacau balau, ya, ceritanya mangga, tiba-tiba ceritanya nangka, tiba-tiba ceritanya duren. Itu kan tidak nyambung, ya. Tetapi Alkitab kita ini begitu luar biasa, bagaimana perjanjian lama bisa sampai ke perjanjian baru, apa artinya semua, isi-isinya semua seperti apa, itu tertera dengan jelas bagaimana ketika Tuhan menegur umatnya, bahkan kadang-kadang dilambangkan sebagai alegoris, sebagai pelacur, dilambangkan sebagai orang-orang yang melakukan perzinahan. Itu bahasa-bahasa tinggi yang harus dimengerti. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti, asal ada kalimat-kalimat di bawah pusar, dipikir Alkitab ini kitab porno. Lalu diambil kesimpulan-kesimpulan, langsung bilang, wah, kitabnya Kristen itu porno semua, bahasa-bahasa porno. Tetapi mereka tidak mengerti maknanya. Kenapa Tuhan mensuruh nabinya seperti itu, menulis seperti itu? Kenapa ada kata-kata seperti itu? Mereka tidak memahaminya. Yang penting mereka cari satu ayat, dua ayat, mereka langsung bikin satu kesimpulan. Itulah kebotolan orang-orang seberang. Karena Alkitab harus dibaca perikopnya dan seluruh ayatnya. Kemudian harus dicari
ayat-ayat yang mendukung Alkitab itu sendiri. Jadi tidak sembarangan baca satu ayat lalu ambil kesimpulan. Baca satu ayat lalu ambil kesimpulan. Itu ibaratnya Anda menonton sebuah film di satu bioskop, Anda datang sudah di pertengahan, sudah di tengah-tengah, atau Anda ada di akhir, tapi Anda mengambil satu kesimpulan. Itu tidak demikian. Anda harus tahu sebuah cerita itu dari awal. Anda masuk dari awal sampai akhirnya. Anda harus ikut cerita itu. Anda harus pelajari semua. Di situ baru Anda nanti bisa mengerti. Dan tidak bisa langsung Anda mengerti begitu saja. Alkitab ini penuh kerahasiaannya. Harus dibaca dengan hati yang suci, hati yang kudus, minta hikmat Tuhan, supaya kita dibukakan rahasia firman Tuhan, supaya kita memahami inti artinya, inti sarinya. Jadi bukan saja dibaca demikian, oh hanya artinya demikian secara letterlek, tidak bisa. Ya, karena kitab suci ini ditulis, ditinggalkan kepada seluruh umat manusia, karena di situ terkandung makna-makna rohani yang harus dipecahkan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Masing-masing manusia yang dipimpin Roh Kudus, masing-masing diberi hikmat dan diberi kekayaan untuk mengartikan ayat-ayat tersebut. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain, itu memang perbedaan untuk mengartikan firman itu memang berbeda, tetapi maknanya sama. Tidak bertentangan, ya. Itulah Alkitab kita, bahwa kitab ini sempurna, terjaga, terperinci, terawat dengan baik. Ya, semua manuskripnya puluhan ribu itu ada sampai hari ini tidak pernah dibakar. Ya, lengkap data-datanya. Jadi kalau kalian menuduh Alkitab palsu, di mana yang dipalsukan? Kitab mana? Karena ada 66 buku kitab kita ini. Ya, ada puluhan ribu ayat. Yang mana yang dipalsukan? Ini yang Anda harus cerdas menjelaskan kepada kami. Karena kami orang Kristen, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu tentang kitab sucinya. Jadi tidak sembarangan Anda bisa mengkorelasikan satu ayat lalu Anda katakan ini palsu. Tidak demikian. Anda harus buktikan dengan data-data secara otentik. Begitu, Pak Lidara. Silakan teman-temannya lain. Tuhan memberkati. Iya, ya luar biasa. Saya mau tambahkan, kalau dikatakan memalsukan, kitab yang mana yang dipalsukan, siapa yang memalsukan, di mana dipalsukannya, dan tahun berapa dipalsukannya. Jelas ya. Jelas banget. Gitu. Ya, jelas. Sangat jelas. Jadi kalau menuduh harus bisa membuktikan. Silakan Pak Mordekai. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Hamasiyah. Oh iya. Lanjut. Begini Pak Lidara, saya kasih tahu. Dicatat baik-baik, ambil pulpen, catat. Sabar. Saya ambil pulpen dulu. Sebentar. Iya. Saya catat dulu. Kita catat Silakan. dulu ya. Wahai Mordekai. Jadi begini. Sekarang untuk membuktikan bahwa itu tulisan manusia, gampang. Sangat gampang. Ya. Kenapa? Mungkinkah kalau itu tulisan Tuhan, itu Usman berani bakar? Ya enggak? Betul. Nah. Ya. Betul, Jaina. Artinya yang sudah tersebar itu ya tulisan manusia. Ya kan? Jadi nggak mungkin, bahkan zaman sekarang aja siapa yang berani. Kalau tidak pingin. Kalau tidak kepingin gitu loh. Ya kan? Tidak pingin. Ya, tidak kepingin gitu kan. Nah, kenapa si Usman tidak dipingin-pinginkan gitu? Merintah lagi. Memang ada beberapa alasan ya. Mungkin musabnya lah. Nah, sekarang pertanyaan kita. Kalau memang itu palsu, yang lama itu tidak asli, palsu. Kenapa harus dibakar?
supaya ada pembanding untuk membuktikan bahwa itu palsu, ya jangan dibakar. Nah, justru dibakar ini jadi suatu tanda tanya. Ada apa? Apakah ingin menghilangkan jejak? Ya, yang katanya yang lama itu ada termasuk tafsirannya, ya, musabnya dan sebagainya. Nah, ya kan? Kan kemudian ada apa katanya denganmu? juga Ada apa denganmu? Kenapa takut? Ya kan? Iya. Nah, apakah yang baru disusun itu, yang katanya benar itu tidak ada tambahan? Ya kan? Nah, Iya. sekarang mau buktikan bagaimana? Ya tidak ada data pembanding. Ya kan? Nah, dalam Alkitab jelas, ya, seperti pertanyaan Pak Lidara, ya. Itu nanti kita jawab pertanyaan Pak Lidara, itu gampang jawabnya. Iya, betul. Kenapa Alkitab di luar Alkitab itu palsu? Silakan kalian membuat kitab palsu. Tidak kita bakar. Ngapain dibakar? Justru ada kitabnya palsu itulah membuktikan bahwa kitab kita asli. Ada betul. Injil Yakobus, ya. Mantap. Ada Injil Maria Magdalena. Silakan kau buat, tapi ingat, satu kata pun engkau tidak bisa sisipkan yang di asli. Kita buktikan ini loh. Di luar daripada Alkitab yang kita pegang, yang beredar di seluruh dunia, itu yang asli. Lu mau buat kitab Yakobus, mau buat kitab Gambus, mau buat kitab Gabus, terserah lo. Ya, kita bisa buktikan bahwa kitab itu kitab palsu. Kenapa tidak kita bakar? Ya itulah kuasa Tuhan. Jangan dibakar. Kalau dibakar mah bagaimana kita buktikan bahwa kita punya asli? Kan begitu Pak Lidara. Betul sekali. Betul. Benar sekali. Harus ada Luar biasa. Harus ada komparasinya. Harus ada comparison. Nah, itu bahasa Italinya. Mantap. Saya kira bahasa Cianjur. Dibakar dengan kata yang, ya, dibakar dengan alasan yang lama tidak ini. Lu buktikan yang lama itu nggak bener. Berarti yang lama itu sudah banyak dirubah-rubah. Ya kan? Ya. Kemudian yang baru bagaimana? Buktikan benar. Mana benarnya? Ya kan? Nah, pada masa itu siapa yang suruh dia bakar? Apakah Tuhan suruh? Ingat loh, wahyu itu hanya diturunkan dari Tuhannya ke Jibril langsung ke satu sosok. Kenapa orang lain berhak? Nah, itu kan tanda tanya juga. Katanya wahyu diturunkan pada itu. Ya kan? Orang lain nggak berhak. Nah, buktinya kok orang lain berhak membakar, walaupun dia punya keponakan menantu ya. Ya. Mantu ya. Nah, ingat waktu itu kan saya rasa yang namanya khilafah berarti yang bersangkutan sudah dead kan. Nah, ya betul. Bagaimana dia mengkonfirmasi, yakin bahwa itu yang benar satu-satunya dibuat seragam, ya kan? Kenapa takut? Nah, pertanyaan Pak Lidara ini sebenarnya pertanyaan Pak Esra Soru kepada Umi Dini. Betul ya Pak Lidara ya? Iya. Nah, itu Bujur. botolnya Umi Dini, itu botolnya apa? Yang namanya kitab palsu, ya, beda dipalsukan. Kalau dipalsukan artinya yang asli ini disisip. Ya, disisip. Ada yang ditambah, ada yang dirubah-rubah. Itu dipalsukan. Kitab palsu. Yang ditunjukkan kitab palsu kok Yakobus. Ya, kitab Yakobus, Injil Yakobus, Injil Maria Magdalena. Ya. Itu palsu. Kenapa? Tidak kita bakar. Untuk membuktikan ini loh yang asli, ada pembanding. Kalau ditanya mana aslinya? Ini yang kita pegang asli. Ayo, kan begitu. Mana yang palsu? Itu yang kau pegang, yang kau sebut tadi itu palsu. Iya. Buktikan beda. Bukunya sendiri palsu. Tapi nuduh orang palsu. Beda. Jadi kita bisa buktikan mana asli, mana palsu.